Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam, karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir adalah tentang fadl qiyamil lail, tentang keutamaan sholat di malam hari. Dan telah kita sampaikan atau uraikan sejumlah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu diantaranya adalah sabda beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah, la takun mithla fulanin. Wahai Abdullah, jangan kamu menyerupai atau jangan kamu berbuat seperti si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dahulu dia itu sholat di malam hari, tetapi kemudian dia meninggalkan sholat di malam hari. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini di antara hadis-hadis yang telah kita bahas. Termasuk hadis tentang seorang yang ketiduran sampai pagi dan dia tidak mendengar suara panggilan adzan. Ini menunjukkan bahwa ibarat yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka rajulun asy-syaitan bala syaitanu fi udhuni. Itu adalah seorang yang mana syaitan mengencingi telinganya, Kemudian insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas hadis yang berikutnya, masih dalam bab tentang keutamaan sholat di malam hari. Dari qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu asy-syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqdin yadribu ala kulli uqdatin uqdatin. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, syaitan itu mengikat, ya, membuat ikatan
di belakang kepala salah seorang di antara kalian kalau dia tidur. Jadi kalau seseorang tidur, syaitan membuat 3 ikatan di kepala, belakang kepala seorang. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya, ketika mengikat ikatan tersebut, alaika lailun tawilun. Ya. Farqud. Dia mengatakan bahwa kamu ini memiliki malam yang panjang. Maka tidurlah. Ya. Kamu memiliki malam yang panjang. Maka tidurlah. Fainis sayqadha, kalau orang yang tidur tadi itu bangun, fadzakarallaha ta'ala, kemudian orang itu berzikir, membaca doa misalnya bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, misalnya dia berzikir, fadzakarallaha ta'ala, in hallat uqdat, maka satu ikatan dari 3 ikatan yang ada di belakang kepala seseorang, satu ikatan itu terlepas. Terlepas satu ikatan. Fa'in tawaddo'a, kalau orang itu berwudu, bangun, ya dia bangun, kemudian dia meninggalkan tempat tidurnya, dia pergi untuk berwudu, in halat uqdatun, maka ikatan yang kedua dari 3 ikatan di kepalanya terlepas. Fa'in shalla in halat uqaduhu, kalau orang itu setelah dia berwudu, dia sholat, maka semua ikatan itu akan terlepas. Fa'asbaha nasyitan tayyiban nafs, maka dia di pagi hari menjadi orang yang semangat, jiwanya nyaman, rasa enak. Ya. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Tetapi kalau tidak demikian, maka bangun terlambat, tidak berzikir pada Allah, kemudian dia mungkin tidak sholat, maka di pagi hari dia akan apa? Jiwanya terasa jelek, terasa buruk, ya, dan dia menjadi orang yang malas. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Hadis ini adalah salah satu berita dari Nabi SAW tentang sesuatu yang gaib. Artinya sesuatu yang kita tidak melihat dengan kedua mata kepala kita. Yaitu bahwasanya jika seorang hamba tidur di malam hari, ya, syaitan itu datang kepadanya. Kemudian membuat 3 ikatan di belakang kepalanya. Ya. Membuat 3 ikatan di belakang kepalanya. Sambil berkata kepada orang itu, malam panjang untukmu. Tidurlah yang nyenyak. Tidurlah yang nyaman. Ya. Setelah diikat. Kemudian kalau orang itu bangun di pagi hari, ini menjelang subuh, dia bangun, maka jika dia melakukan 3 amalan yang baik, yang soleh, maka semua ikatan itu akan terikat. Satu ikatan itu terlepas dengan satu amal soleh. Ikatan kedua juga terlepas dengan satu amal soleh. Ikatan ketiga terlepas dengan satu amal soleh. Ya. Nah, apakah 3 amalan itu? Yang pertama, ketika dia bangun, dia berzikir pada Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Ini yang pertama. Maka ikatan itu salah satu ikatan terlepas. Karena ketika dia bangun, dia berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang kedua, dia berwudu. Setelah bangun, berzikir, kemudian dia bergerak menuju ke tempat wudu.
Ya. Ini amal ibadah juga. Dia berwudu, memberikan semangat pada orang yang baru bangun tidur. Ya. Dan wudu adalah ibadah bagi pengampun dosa-dosa seorang hamba. Pada setiap kali dia berwudu, dosa-dosanya berguguran dari anggota-anggota wudunya. Ya. Nah, kalau dia berwudu, maka terlepas ikatan yang kedua. Dari ikatan yang diikat oleh syaitan. Buhul yang diikat oleh syaitan di belakang kepala seseorang. Kemudian amal yang ketiga, setelah dia berwudu, dia sholat. Dia udah sholat, maka terlepas pula ikatan yang ketiga. Nah ini jadi, untuk melepaskan 3 ikatan itu adalah dengan mengerjakan 3 amalan yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, di dalam hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang hamba itu kalau diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberi hidayah, diberi kemudahan, diberi kekuatan, maka dia akan mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, hendaknya seorang selalu mohon pada Allah taala ya, pertolongan. Ya, al-isti'anah billah. Ya, mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolongnya di dalam berbuat amal-amal kebaikan. Tanpa pertolongan Allah, seorang tidak mampu untuk berbuat suatu kebaikan. Makanya kita dianjurkan agar selalu dan terus mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lihat juga terwujud sebetulnya dalam perbuatan kita sehari-hari. Dalam sholat kita. Kita selalu membaca pada setiap rakaat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku memohon pertolongan. Maka dengan kita beribadah, memohon pertolongan pada Allah Ta'ala, Allah akan menolong kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Ta'ala mengatakan, dan orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho kami, niscaya kami akan bukakan baginya jalan-jalan kami. Ya. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, ayat 69. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang betul-betul minta pertolongan pada Allah, minta kemudahan pada Allah untuk bisa beribadah pada Allah Ta'ala, Allah akan membukakan baginya jalan-jalan kebaikan. Allah berikan kekuatan, Allah berikan semangat, Allah berikan taufik untuk dia mengerjakan amal-amal kebaikan. Dan perlu dipahami bahwa memang sholat malam itu terkadang bahkan pada awalnya itu dengan semacam memaksakan diri kita supaya bangun. Sebab jiwa kita, diri kita ini senang sesuatu yang nyaman. Tidur di malam hari, Masya Allah, di atas spring bed, ya, di bawah bed cover, kamar ber-AC, nyaman. Ini sulit biasanya untuk bangun. Sulit untuk bangun. Karena orang itu senang tidur yang nyaman. Jiwa ini senang yang nyaman. Nah, untuk mengawali, ya, membiasakan bangun di malam hari untuk sholat malam adalah dengan kita memaksakan diri kita. Harus bangun dan memaksakan diri kita untuk bangun. Ya. Bangun, baca doa, lepas selimutnya, kemudian pergi berwudu. Duduk sejenak, ya, supaya tidak pusing. Ya. Bangun, kemudian duduk sejenak, biar stabil, kemudian jalan menuju ke tempat wudu. Ya. Kemudian kita berwudu, lalu sholat. Kalau kita biarkan diri kita, ya, malas, tidur
nyaman, padahal sudah menjelang subuh, tapi tetap masih berselimut, ya sulit untuk bangun. Jadi harus kita pada permulaan memulai sholat di malam hari itu dengan memaksakan diri untuk bangun. Melawan. Ya, melawan akan kemalasan. Kemalasan yang ada dalam diri kita lawan. Ya. Karena memang syaitan juga berupaya untuk menyamankan manusia itu tidur di malam hari agar tidak bangun. Agar tidak bangun. Makanya dia ikat 3 ikatan itu di belakang kepala manusia supaya tidur lelap. Malam ini malam panjang, tidurlah kamu, tidur yang lelap, ya. Dan seterusnya. Kadang-kadang dibisiki kalau kurang tidurmu, dan nanti kamu tidak bisa kerja, nanti kamu ngantuk dalam bekerja, ya. Tidurlah yang pulas, ya, tidurlah yang cukup. Sehingga orang itu, ya, terbawa apa? Bisikan-bisikan itu. Akhirnya malas bangun. Berat untuk bangun. Terbayang dia, wah kerjaan aku besok jam sekian sampai jam sekian. Kalau aku kurang tidur, nanti kerjaannya bakal tidak selesai. Itu bisikan-bisikan. Tidur itu ada saatnya. Ya. Kalau sudah pada waktunya, bangun ya bangun. Ya. Jangan kemudian kita bermalas-malasan, karena memang nanti syaitan pun akan memainkan perannya dalam menjadikan seorang hamba untuk tidak sholat di malam hari. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama di antara bekas dari sholat malam itu adalah semangat. Bagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan orang yang tidur di malam hari itu, kemudian dia bangun, dia membaca zikir, dan dia wudu, kemudian sholat, ini akan mendatangkan semangat dalam dirinya, ya. Kemudian juga akan membawakan mengakibatkan jiwa yang sehat, semangat, giat dalam bekerja. Tapi kalau terlambat bangunnya, maka akan berdampak pula itu akan malas. Rasa kayak penyakit dalam dirinya. Itu salah satu sebab dari orang yang tidak bangun di pagi hari. Maka bangun yang jelas di malam hari sebelum subuh, bangun, kemudian kita wudu, lalu salat. Kemudian di sini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa apabila seorang dia telah bangun di malam hari, misalnya seorang tidur, kemudian jam 2 malam dia bangun lalu dia lakukan hal ini. Dia berzikir pada Allah Ta'ala, dia berwudu, kemudian dia sholat. Dia sholat kira-kira mungkin 5 rakaat. Ya. 2-2-1. Rakaat salam, 2 rakaat salam, tambah witir 1 rakaat. Itu kurang lebih masih jam 2:30. Ya. Dari jam 2 bangun, sholat kurang lebih setengah jam dan wudunya. Kemudian dia ini ingin tidur lagi. Ingin melanjutkan tidur. Lalu dia tidur. Nah, pertanyaannya adalah, apakah syaitan akan mendatangi dia? Mengikat lagi 3 ikatan di belakang kepalanya? Para ulama mereka menyebutkan bahwa tidak. Jadi syaitan datang itu mengikat 3 buhul, 3 ikatan di belakang kepala seorang itu, di saat dia akan tidur yang pertama. Kalau dia telah bangun di malam hari, ya, kemudian dia sholat, ya,
lalu kemudian dia ingin tidur lagi sambil menunggu subuh, dalam arti untuk bangun di waktu azan subuh, maka syaitan tidak akan mendekati orang itu. Dan tidak akan membuat lagi 3 ikatan di belakang kepalanya. Ini disebutkan oleh para ulama atau sebagian ulama tentang masalah ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kelalaian, ya, kemudian kecenderungan kepada dunia, ya, ini semua adalah dari upaya-upaya syaitan. Syaitan itu dia itu cenderung kepada dunia, melalaikan hamba-hamba Allah dari akhirat. Ini adalah perbuatan syaitan yang ingin ditransfer, dijangkitkan kepada manusia. Supaya manusia itu lupa, lalai, terlena dengan kehidupan ini. Lalu dia lupakan kematian, lupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah upaya-upaya syaitan terhadap Bani Adam, pada manusia, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berikutnya, wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dan dari Abdullah bin Salam, ini ada perbedaan di antara ulama, salam atau salam, ya. Yang masyhur Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas afshus salam, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Berikanlah makan pada manusia. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari, ya, ketika manusia sedang tidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk surga dengan penuh kedamaian dan keselamatan. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi. Nah, hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dan beliau adalah seorang yang tadinya seorang Yahudi, kemudian beliau memeluk Islam, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau masuk Islam. Radhiyallahu anhu. Itu Abdullah bin Salam. Beliau mendengar atau beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam. Tebarkanlah kedamaian. Tebarkanlah salam. Ini adalah perintah Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Islam ini agama radikal, ya, ketahuilah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menebarkan salam kedamaian, bukan menebarkan radikalisme. Ya. Itu hanya fitnahan, tuduhan dari orang-orang yang memang tidak senang kepada Islam atau jahil kepada Islam, ya, atau pura-pura jahil tentang Islam. Makanya mereka menyebarkan seperti apa yang mereka sebarkan sekarang ini di medsos, di forum-forum internasional, seakan-akan Islam ini sudah agama yang paling radikal di muka bumi ini. Padahal Rasulullah SAW mengatakan afsyus salam, tebarkan salam, ya. Afsyus salam, itu hakikat ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menyuruh untuk menebarkan bom, ya. Beliau tidak menyuruh untuk menebarkan kebencian, ya, tapi untuk menebarkan salam. Wa atimut ta'am, kemudian beliau juga memerintahkan untuk memberi makan, ya, untuk memberi makan. Karena makan satu kebutuhan pokok. Seorang tidak makan, kemudian lapar, bisa mendorong orang itu untuk melakukan apa saja.
yang bisa dia lakukan demi mendapatkan makanan. Ya. Maka dari itu Islam sangat memperhatikan masalah ini. Memberi makan kepada orang-orang yang memang tidak mendapatkan makanan. Karena ada akibat. Semua perbuatan-perbuatan, kejahatan, perampokan, pencurian, dan yang lainnya, salah satu sebab adalah karena lapar. Karena kurangnya makanan. Sehingga orang berbuat untuk mendapatkan makanan. Nah, Islam memerintahkan kita untuk memberi makan. Wa'at'imut ta'am. Ya. Wa'at'imu at-ta'am. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Kemudian perintah ketiga yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sholat di malam hari. Di saat manusia sedang tidur lelap, dalam kelalaian mereka, dalam tidur mereka, dalam mimpi-mimpi mereka. Bangunlah engkau. Sholatlah. Sholatlah. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Dan sholatlah di malam hari, ya, ketika manusia sedang tidur lelap. Nah, ini menunjukkan keutamaan, ya. Di saat tidur, manusia pada tidur lelap, seorang hamba Allah bangun, dia berwudu, dia sujud pada Allah Ta'ala. Ini satu amal yang mulia. Satu amal yang mulia. Saat manusia sedang lalai dalam tidur mereka, ya, seorang hamba bangun, berwudu, berzikir, baca Al-Quran, sholat di malam hari. Ya. Ini satu amal yang luar biasa agungnya. Ya. Wasallu billahi wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat dan penuh kedamaian. Maka di antara amalan-amalan yang menjadi penyebab seorang masuk surga itu adalah ifsya'us salam. Menebarkan salam. Yang kedua, it'amut ta'am. Memberikan makanan. Apalagi kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, yaitu sholat di malam hari. Ini antara amalan yang dengannya seorang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini, hadis ini menunjukkan keutamaan amalan-amalan ini. Menebarkan salam, memberikan makanan, dan sholat di malam hari. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah masukkan hadis ini dalam bab tentang keutamaan sholat malam. Ya, sebagai salah satu sebab seorang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadana syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan pertama dari bulan-bulan perputaran bulan. Wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Dan sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat di malam hari. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Para pemirsa
para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam memberitahukan kepada kita di antara amalan-amalan yang kita lakukan adalah ada amalan yang wajib, ada amalan yang sunnah. Ya. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa yang wajib, salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Dia menjadi rukun Islam, salah satu dari rukun Islam. Dan kita sekarang ini insya Allah dalam menghadapi masuknya bulan Ramadan. Semoga Allah yang menyampaikan kita kepada Ramadan dan memberikan taufik pada kita untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita. Nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling afdal itu adalah puasa Ramadan. Karena ini adalah puasa yang wajib dan dia salah satu dari rukun-rukun Islam. Ya. Loh, apa ada Ustaz? Puasa yang wajib lainnya selain Ramadan? Ya ada. Ya. Tapi ini yang menjadi rukun Islam puasa Ramadan. Adapun puasa wajib lainnya misalnya puasa nazar. Ya. Seorang misalnya bernazar. Ya. Apabila saya diterima bekerja di perusahaan ini misalnya, saya akan berpuasa 1 minggu. Dia bernazar pada dirinya. Nah, kalau benar dia diterima di perusahaan itu, maka dia wajib untuk berpuasa selama 7 hari. Ya. Karena dia telah bernazar. Jadi di antara puasa yang wajib itu puasa nazar. Seorang bernazar berpuasa. Ya. Tetapi kalau terlaksana, itunya yang dia jadikan syarat. Kalau misalnya orang tadi itu tidak diterima di perusahaan yang dia ingin bekerja di perusahaan itu, maka dia tidak wajib berpuasa. Karena dia bernazar kalau diterima. Berarti kalau tidak diterima, dia tidak ada kewajiban untuk berpuasa 7 hari tersebut. Kemudian puasa yang wajib lainnya diantaranya adalah puasa kafaroh. Ya, puasa kafaroh. Ya, misalnya seorang dia mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan dan sengaja. Ya, pertama dia memerdekakan budak. Tidak ada perbudakan, maka dia yang kedua berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini contoh puasa yang wajib. Ya. Nah, puasa yang menjadi rukun Islam adalah puasa di bulan Ramadan. Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Bulan Al-Muharram. Ya. Bulan Muharram, bulan pertama. Ya, dari perhitungan bulan-bulan, perputaran bulan. Tidak ada 2 perhitungan di dunia ini tentang peredaran, tentang waktu ini. Ada yang mengikuti perputaran matahari. Ya. Ada yang mengikuti perputaran bulan. Ya. Mengikuti perputaran bulan. Nah, bulan-bulan Qamariyah itu Muharram, ini bulan pertama. Kemudian bulan kedua Safar. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan ke-9. Kalau bulan Syamsiyah itu perputaran matahari bulan September. Ya, bulan ke-9. Jadi Ramadan bulan ke-9 dari bulan-bulan Qamariyah. Ya. Kemudian Ramadan, Syawal, ya, ini Idul Fitri, 1 Syawal. Kemudian Dzul Qa'dah, kemudian Dzul Hijjah. Ini 12 bulan. Ya. Dari bulan-bulan sesuai perputaran bulan. Nah, bulan Muharram itu disebutkan di sini Syahrullahi al-Muharram. Nah, bulan Muharram itu bulan Allah. Bulan Muharram.
Jadi puasa yang paling afdal itu setelah seorang berpuasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Tetapi tidak sampai 1 bulan. Maksudnya tidak sebulan penuh. Seorang berpuasa di bulan Muharram, jadi perbanyak puasanya. Bukan puasa bulan Muharram sepenuhnya. 1 bulannya tidak. Karena Nabi SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Adapun bulan Sya'ban dan bulan Muharram, beliau memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa pada hari-hari di bulan Muharram dan di bulan Sya'ban. Kemudian kata Nabi SAW, wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Dan salat yang paling afdal setelah salat wajib yang 5 waktu itu adalah salat di malam hari. Jadi salat malam itu, salat di malam hari lebih utama dari salat duha. Wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Salat yang paling afdal sesudah salat wajib adalah salat di malam hari. Nah, ini menunjukkan keutamaan salat malam dan seyogyanya seorang untuk dia membiasakan ya, salat di malam hari. Dari pembiasaan itu akan meningkat. Ya. Suatu saat akan menjadi sesuatu yang nikmat. Ya. Nikmat salat di malam hari. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili mathna mathna. Salat di malam hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu makna dari salatul laili mathna mathna. Nah, ini yang lebih afdal. Sekarang misalnya ada orang ingin sholat di malam hari 4 rakaat sekaligus. Tasyahudnya, tahiyatnya di akhir. Nah, misalnya. Kemudian dia salam. Ini menunjukkan boleh. Tapi tidak lebih afdal. Karena yang lebih afdal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Salatul laili mathna mathna. Dalam riwayat yang lain, salatul lail wan nahar mathna mathna. Salat malam dan salat siang hari, yakni salat sunnah, itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang lebih afdal. Salatul laili mathna mathna, salat di malam hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khifta as-subha, kalau kamu takut masuknya waktu subuh, fa'autir biwahidatin, maka witirlah dengan 1 rakaat. Sebagai penutup dari sholat yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ditutup dengan 1 rakaat. Witir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang cara sholat di malam hari adalah dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, itu dan seterusnya. Itu yang lebih afdal dan lebih utama. Kemudian kita dianjurkan untuk menutup sholat malam kita itu dengan sholat witir. Ya, kita mengakhiri sholat malam kita dengan sholat ganjil. Ya. Sholat witir itu ada yang 3 rakaat sekaligus, boleh. Ya. Yang 1 salam di akhir rakaat. Ya. 3 rakaat sekaligus. Dan ada juga yang 2 rakaat salam kemudian ditambah 1 rakaat. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, jangan kalian samakan sholat witir dengan sholat maghrib. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah,
cara untuk menjadikan sholat witir yang 3 rakaat agar tidak sama dengan sholat maghrib, itu ada 2 cara. Ada 2 metode, 2 cara, 2 kaifiyah. Kaifiyah yang pertama, cara yang pertama adalah sholat 2 rakaat, genap, kemudian salam, lalu berdiri tambah 1. Atau yang kedua, sholat sekaligus 3 rakaat dan tanpa tasyahud yang pertama. Langsung tasyahud yang terakhir pada rakaat yang ketiga, kemudian salam. Nah, ini tentang cara sholat witir. Jadi kita dianjurkan sholat witir itu di akhir dari sholat kita di malam hari sebagai penutup. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya sholat witir itu dilakukan 1 rakaat, menyendiri, ya, tidak digabung dengan sholat witir yang sebelumnya, ya, tapi dengan yang 2 rakaat, tapi dipisahkan, cukup dengan 1 rakaat. Nah, ini cara kaifiyah sholat witir yang 1 rakaat. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili mathna wa yutiru bi rak'atin. Hadis muttafaqun alaih. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau itu salat di malam hari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mathna. Wa yutiru bi rak'atin, dan beliau salat witir dengan 1 rakaat. Beliau tutup salatnya dengan salat witir 1 rakaat. Ini contoh dan berita dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salat witir. Wa ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru min asy-syahri hatta nadhunna alla yasuma minhu wa yasumu hatta nadhunna an la yuftira minhu syai'a wa kana la tasha'u an tarahu min al-lail musalliyan illa ra'aitahu wala na'iman illa ra'aitahu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita. Karena Rasulullah SAW yuftiru minasyahr. Dahulu Rasulullah SAW itu, ya, di 1 bulan itu beliau yuftir. Yuftir artinya tidak berpuasa. Beliau makan. Beliau tidak berpuasa. Sampai-sampai nadhunnu an la yasum minhu. Sampai-sampai kami menduga, mengira, ya, bahwa beliau di bulan itu tidak berpuasa sama sekali. Hatta nadhunna an la yasuma minhu. Sampai-sampai kami menduga atau mengira bahwa beliau itu tidak puasa sebulan itu. Wa yasumu hatta nadhun an la yuftir minhu syai'an. Dan kadang-kadang beliau sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa pada 1 bulan. Sampai-sampai kami menduga bahwa tidak ada hari di bulan itu yang beliau tidak berpuasa. Ya. Kemudian wa kana la tasya antarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam orang yang mengatur waktu-waktu beliau. Kapan sholat, kapan tidur, kapan puasa, kapan berbuka, tidak berpuasa. Diatur oleh Nabi SAW. Sehingga setiap sahabat itu bisa saja melihat, ya, keadaan Nabi alaihissalam di malam hari. Ya. Kalau mereka ingin tahu beliau sedang sholat, beliau bisa datang melihat, oh beliau sedang sholat. Ya.
Atau bisa jadi beliau tidur sehingga seorang pun ingin mengetahui beliau dalam keadaan apa, dia melihat bahwa beliau dalam keadaan tidur. Pikirannya dalam keadaan sholat. Ternyata tidur. Jadi Nabi alaihissalam orang yang sangat pandai mengatur waktu, memanfaatkan umur, ya, kapan waktu sholat, kapan waktu tidur atau istirahat dan seterusnya. Beliau jalani dengan sepenuh hati dan tentu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk mengikuti dan menjadikan beliau sebagai contoh teladan, ya, dalam aspek-aspek kehidupan kita di dunia ini. Kemudian hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi alaihissalam ketika sholat malam, ketika sholat di malam hari, itu kadang-kadang beliau lakukan di awal malam. Kadang-kadang beliau lakukan di pertengahan malam. Kadang-kadang beliau lakukan di akhir malam. Semua ini sudah dijalani oleh Nabi SAW dalam mengerjakan sholat di malam hari. Nah, kadang beliau lakukan di malam hari, di awal malam, kadang di tengah malam, kadang di akhir malam. Kemudian yang kedua, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita anjuran untuk berpuasa pada setiap bulan. Ya 3 hari atau ambil Senin Kamis, ya. Karena memang puasa itu banyak manfaatnya. Dan Nabi SAW orang yang juga banyak berpuasa. Dan beliau menjadikan sunnah-sunnah dalam berpuasa. Antaranya sunnah beliau adalah hari Senin dan Kamis. Ya. Jadi puasalah. Puasa itu nikmat. Seorang harus sering berpuasa, dia akan merasakan nikmatnya puasa. Kemudian sholat di malam sholat itu juga hal yang apalagi sholat sunnah kita dianjurkan untuk mengerjakannya. Karena sholat sunnah itu akan melengkapi, menyempurnakan sholat yang wajib. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah berpuasa dahar. Setahun penuh puasa. Tidak pernah beliau lakukan. Dan beliau juga tidak dalam sholat malam pun demikian. Ya. Beliau tidak sholat malam itu semalam suntuk. Dari setelah sholat isya sampai subuh tidak pernah Rasulullah melakukan hal tersebut. Ada waktu beliau istirahat, tidur, kemudian bangun tengah malam. Atau beliau sholat, kemudian tidur. Atau tidur, kemudian bangun di akhir malam. Itu semua beliau lakukan, sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini semua adalah merupakan contoh, ya, sunnah bagi umat beliau dalam mengerjakan amalan-amalan yang disunnahkan, yang dituntun oleh beliau, sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah kana yusalli 11 rakaatan ta'ni fil lail. Bahwa Rasulullah sallallahu salat di malam hari itu 11 rakaat. Yasjudu as-sajdata min dalika qadra ma yaqra ahadukum 50 ayah. Beliau itu kalau sujud, ya, beliau panjangkan sujudnya. Satu sujud beliau dalam sholat di malam hari itu sama dengan seorang di antara kalian membaca 50 ayat. Qabla an yarfa ra'sahu. Jadi beliau kalau sujud sangat, yani sujud yang lama, sampai-sampai disebutkan di sini membaca ibarat seorang di antara kalian membaca 50 ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang sangat beribadah kepada Rabbnya. Sangat taat kepada Rabbnya. Jalla jalaluhu. Itulah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Wa yar'aka'u rak'ataini qabla salatil fajr. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Setelah salat sunnah 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh, thumma yattaji ala syiqqil aiman. Kemudian beliau bersandar dengan atau tidur dan menindihkan sisi kanan beliau. Ya. Yattaji ala syiqqil aiman hatta ya'tiyahu al-munadi lis-salat. Sampai didatangi oleh muadzin. Jadi Nabi SAW itu sholat di malam hari, masuk waktu subuh, beliau sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat, kemudian beliau bersandar, ya, berbaring dan menindihkan sisi kanan sambil menunggu Bilal mendatangi beliau. Jadi Bilal datang mengatakan, ya Rasulullah, sholat segera atau iqamatus sholat segera dikumandangkan. Baru beliau kemudian bangun pergi ke tempat sholat beliau. Nah, ini yang diberitahukan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada kita tentang ibadah Nabi SAW. Yang diambil dari hadis ini yaitu dianjurkan atau seorang boleh untuk memanjangkan sujud di saat sholat malam. Apalagi kalau sholatnya sendirian. Ya. Adapun kalau dia sholat berjamaah, ya dia harus memikirkan juga jamaahnya. Jadi Nabi SAW atau memberikan contoh kepada kita sujud yang panjang. Dan kita dianjurkan kalau sholat malam, sholat dengan sujud yang panjang. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Nabi SAW yang sangat menjaga dan memelihara 2 rakaat sebelum subuh. Ya, beliau selalu mengerjakannya. Baik dalam keadaan bermukim di Madinah ataupun ketika safar. Beliau tetap mengerjakan sholat qabliyah subuh 2 rakaat. Dan ini sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian dibolehkannya seorang berbaring sambil menunggu iqamatus shalah. Dia berbaring sambil menunggu dikumandangkannya iqamatus shalah. Setelah sholat sunnatul fajar sambil menunggu iqamah, dia dibolehkan atau bahkan dianjurkan ya, untuk yakni berbaring sejenak sambil menunggu. Kemudian bahwa di antara tugas muadzin adalah dia memberitahukan pada imam bahwa sudah saatnya sholat. Mungkin imamnya masih di rumah, ya dia datang. Ya. Sebentar lagi kita akan iqamatus shalah. Baru kemudian ya mengumandangkan iqamah. Ini kalau rumah imamnya dekat dengan masjid. Ya. Atau mungkin imamnya ada di belakang, lagi sholat sunnah. Ketika akan iqamah, ya dia memberitahukan. Si muadzin itu memberitahukan kepada imam tersebut. Sebagaimana muadzin Rasulullah SAW itu selalu memberitahukan kepada beliau di saat masuknya waktu iqamatus shalah. Baru kemudian beliau muncul dan beliau berdiri, kemudian memimpin sholat. Hadis yang terakhir setelah ini, yaitu yang kita bahas pada hari ini, juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW yazid fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan." Faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira
Faqal ya Aisyatu inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat di malam hari, beliau tidak menambah, tidak melebihi 11 rakaat. Baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya panjang dan bagusnya. Bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagus dan panjangnya. Ya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Aku berkata, kata Aisyah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Apakah kamu tidur sebelum witir? Apakah kamu tidur sebelum witir? Faqal, kata Aisyah, kata Rasulullah SAW, ya Aisyatu, wahai Aisyah, inna ainayya tanaman, sesungguhnya 2 mataku tidur. Wala yanamu qalbi, namun hatiku tidak pernah tidur. Selalu mengingat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih. InsyaAllah hadis ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Coba berkaitan dengan InsyaAllah kita akan memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah Ta'ala menjangan umur kita sampai ke Ramadan dan beri taufik pada kita untuk melaksanakan amal-amal ibadah ya sebaik-baiknya. Demikian, masih ada sesi pertanyaan. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Kami kembalikan ke pembawa acara. Demikian kajian kita yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan keutamaan Qiyamul Lail, keutamaan sholat malam. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Pak Ian di Jawa Barat. Ustaz, sebelum tidur saya sudah berzikir, tapi masih mengalami mimpi buruk dan terbangun di tengah malam. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah berwudu langsung sholat? Atau ada zikir tertentu supaya tidur saya bisa nyenyak dan tidak terbangun lagi di tengah malam? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Pertanyaannya ya tentang apa yang dialami oleh penanya, bahwa pernah ya, tentu ini mungkin tidak setiap saat ya. Jadi mungkin suatu saat beliau sudah berwudu, sudah berzikir, namun beliau tetap mimpi yang jelek, dan mimpi yang jelek itu datangnya dari syaitan. Nah, ada adab-adab tidur, dan alhamdulillah kebetulan saya nulis tentang adab-adab ketika akan tidur sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, kalau seorang mengerjakan adab-adab tidur ini, ya misalnya dengan dia berwudu sebelum tidur, kemudian dia membaca ayat kursi, kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian dia membaca doa-doa ketika akan tidur, maka ya insya Allah dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang meskipun seorang mungkin telah membaca zikir sebelum tidur, tapi yang namanya dia sebagai manusia, ya juga syaitan berupaya untuk mengganggunya di malam hari, maka bukan hal yang mustahil seorang itu mimpi buruk, padahal dia tidur sesuai dengan adab tidur yang diajarkan oleh sunnah Nabi SAW. Ini hal bukan hal yang mustahil. Meskipun itu mungkin jarang, langka terjadi. Ya. Tapi bisa saja terjadi. Nah sekarang kalau seorang itu dia ketika tidur dia bermimpi buruk, ada adab-adabnya juga. Ketika seorang bermimpi buruk di saat dia tidur, dia terbangun, maka dia yang pertama itu adalah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Ya. Atau ta'awudz yang lainnya boleh, yang pendek boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika terbangun pertama karena mimpi buruk,
dia bertawud, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari syaitan. Kemudian yang kedua, dia itu meludah di sebelah kirinya 3 kali. Tuh. Ludah yang tidak mengeluarkan air liur, ya, tapi ada percikan air ludah. Namanya at-taflu. Tafala. Yatfalu atau yatfulu. Itu ya, di sisi kirinya. 3 kali. Kemudian setelahnya yang ketiga, dia membalik posisi tidurnya. Merubah posisi tidurnya. Kalau dia tidur pada posisi tindih kiri, dia menindih ke kanan. Kalau ketika dia mimpi dan menindih kanan, kalau dia dalam keadaan tidur terlentang, jadi dibalik. Ya, artinya diarahkan ke dirubah posisi tidurnya. Itu diantara pedoman, ya, tentang orang yang mimpi buruk. Ya, Anda tetap aja jangan lupa kalau mau tidur itu bagi penanya ya berwudu, kemudian baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu falaq, qul huwallahu nas, kemudian meniup mengusap seluruh tubuh kita dan seterusnya dalam adab-adab tidur. Lakukan itu. Ya. Tetap lakukan. Karena adab-adab tidur sudah ada contohnya. Ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tidak mengada-ngada yang baru. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Anggar Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, mau nanya, sampai kapankah batas waktu sholat malam itu? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Batas waktu sholat malam itu ya sebelum terbitnya fajar. Batas akhir sholat malam itu sampai menjelang adzan subuh. Ya. Misalnya seorang sholat witir, ya, sedang tasyahud, terdengar suara adzan, tasyahud terakhir, tahiyat akhir. Ya. Ya, maka selesaikan tahiyatnya, kemudian salam, selesai. Jadi waktu sholat malam itu akhir waktu ya, menjelang terbitnya fajar. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya sering sholat tahajud di akhir malam 4 rakaat, yaitu 40 menit sebelum subuh, dan witir 3 rakaat. Apakah waktu itu masih afdol? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik yang bertanya, yaitu satu amalan yang mulia, amalan yang baik, dan itu termasuk waktu-waktu yang mustajab, ya. Jadi di akhir waktu 40 menit sebelum adzan subuh ini termasuk waktu-waktu yang afdol untuk sholat malam. Tinggal Anda lanjutkan dan istiqomah di dalam mengerjakan amal tersebut. Ya, jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi dan semoga istiqomah dalam amalan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan jazakumullah para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Dan sebagai ikhtitam atau penutup dari kajian kita, dipersilakan Ustaz, tafadhol. Kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa merahmati Anda sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dibahas tadi ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya dari apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal yang soleh ya bagi kita semuanya. Inilah Islam, dia mengajarkan segala sesuatu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Bahkan di tengah malam seorang ketika bermimpi sudah ada tuntunannya semua. Ya. Maka kita tinggal mempelajarinya
kemudian kita berupaya untuk mengamalkannya. Ya, kemudian pesan saya yang terakhir, kita akan memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Marilah kita selalu berdoa pada Allah Ta'ala, semoga Allah menyampaikan kita pada bulan tersebut, dan kita diberi taufik, diberikan kekuatan, diberikan hidayah, untuk dapat meningkatkan amal-amal ibadah kita dengan penuh keikhlasan, dan mengikuti tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan semoga juga diterima amal ibadah kita, karena amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah sia-sia, ya, sia-sia. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita, selain kita ikhlas dalam melaksanakan amal-amal ibadah, kemudian kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, juga kita selalu berdoa, mohon pada Allah Ta'ala agar Allah menerima amal-amal ibadah kita. Kita tidak mengetahui di antara amal kita mana yang diterima, mana yang tidak. Apakah amal kita diterima atau tidak? Maka hendaknya selalu ada rasa khawatir dalam diri kita. Kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala, tetapi itu untuk mendorong kita memperbaiki amal itu. Mendorong kita untuk mengikhlaskan niat-niat kita. Ya. Nah, ini yang yang bisa saya sampaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas semua perhatiannya, dan semoga kita dipertemukan kembali di lain kesempatan. Mari kita selalu menjaga diri kita, iman kita, juga kita menjaga kesehatan kita, dan tetap kita menaati peraturan-peraturan yang ada. Semoga semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.